124120174. Nah, jadi sekarang saya sedang berada di Museum Aditya Warman yang berada di Padang, Sumatera Barat. Saya akan mengajak teman-teman semuanya berkeliling apa saja sih yang ada di Museum Aditya Warman ini. Jadi, jangan lupa saksikan sampai akhir videonya. Bye-bye. Museum Aditya Warman ini tidak sama dengan museum-museum lainnya. Ia bukan hanya bangunan berisi koleksi kuno, tetapi sebuah rumah bagi sejarah, budaya, dan jiwa masyarakat Minangkabau. Didirikan pada tahun 1977 dan dinamai dari seorang tokoh besar, Aditya Warman, raja yang pernah memimpin kerajaan Melayu di abad ke-14. Museum ini menjadi simbol kebanggaan orang Minang. Bangunan utama museum dibangun dalam bentuk rumah gadang dan megah dan syarat makna. Atapnya dan begonjong, tajam bak tanduk kabau, ukiran dinding penuh dengan filosofi, serta susunan ruang dalamnya yang mencerminkan struktur sosial Minangkabau. Semuanya dirancang untuk menyatu dengan nilai adat yang telah turun-temurun diwariskan. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kita sudah memasuki bagian dalam museum, bagian Baraleknyo, atau bisa dibilang jantung dari Museum Aditya Warman. Disinilah segala bentuk warisan budaya Minangkabau ditampilkan dengan sangat apik dan menyentuh hati. Inilah tempat utama yang menjadi pusat perhatian, di mana kisah-kisah sejarah dihidupkan kembali. Di sisi lain ruangan, ada dipajangkan senjata tradisional Minang seperti kerambit, rudui, tumbuk lado, dan badi. Senjata-senjata ini bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga simbol marwah dan harga diri seorang anak nagari. Seperti kata orang tua dulu, laki-laki Minang tak hanya mahir basilet, tetapi juga bijak menggato senjata. Di ruangan Barale ini juga ditampilkan naskah-naskah tua seperti bagian ditulis tangan di atas kayu, daun lontar, bahkan kertas Eropa. Naskah-naskah ini ada yang berisi petuah adat, syair lama, sampai catatan pengobatan tradisional. Melalui tulisan-tulisan ini, kita bisa memahami bahwa orang Minang dahulu sudah memiliki tradisi intelektual yang tinggi. Lalu, kita turun ke bagian dasar museum yang di salah satu sudut nan menarik ada tampilan alat musik tradisional seperti salong, talempong, dan rabau. Suaranya kalau diputar bisa langsung menggugah hati, mengingatkan kita pada suasana kampung dan damai, penuh nada dan cerita. Di sisi lainnya pula ditampilkan banyak artefak arkeologi, benda-benda peninggalan zaman purba seperti kapak batu, perhiasan logam, bejana tanah liat, sampai patung-patung megalitikum yang ditemukan di Lembah Harau dari daerah Solo. Di sini pula ada alat-alat masak tradisional Minangkabau yang pernah menjadi saksi dari hidangan-hidangan penuh rasa. Yang mana dari kata pepatah, dari dapur gadang lahirlah raso nan indah habis dihitung, dan cerita nan indah lapuak dek zaman. Bukan hanya itu saja, kita beralih ke sudut ruangan lainnya, yang mana kita disambut oleh pemandangan yang dalam dan menggugah rasa. Kerangka manusia purba terbaring sunyi dalam kaca pelindung seolah menunggu untuk diceritakan kembali. Kerangka-kerangka ini adalah saksi bisu dari zaman ribuan tahun yang lalu. Ada yang ditemukan di Lembah Harau, ada juga di kawasan Bukit Kapur di daerah Padang Pariaman. Di bagian selanjutnya, pandangan kita disambut oleh sesuatu yang menegangkan sekaligus memukau. Ada miniatur meriam, pedang, dan senjata api tua seperti pistol kuno berkepala emas. Beberapa senjata bahkan digunakan dalam perlawanan terhadap penjajah, tanda bahwa orang Minang tidak diam saat tanahnya diinjak. Kita berpindah ke sudut berikutnya. Kita bisa melihat koleksi perhiasan tradisional Minangkabau, dari gelang, doko, subang panjang, hingga suntiang. Semua perhiasan ini dulunya dipakai dalam upacara adat seperti barale dan batagak pahulu. Di Minang, perhiasan bukan hanya sekedar hiasan, tetapi juga simbol marwah Bundo Kanduang, wanita Minang yang menjadi tiang rumah gadang seperti istilahnya
bukan bersinar karena emasnya, tapi karena budinya. Selanjutnya, kita beralih ke halaman depan Museum Aditya Warman, yang mana berdiri tegak patung Aditya Warman, seorang raja besar dari abad ke-14, pendiri kerajaan Malayapura di Damasraya. Di sekitar patung itu, tampak dua batu besar yang seakan menjadi penjaga bisu dari masa lalu. Batu pertama adalah arca batu, yang menyerupai peninggalan masa Hindu-Buddha, yang penuh dengan ukiran simbolik. Batu ini mungkin dulunya bagian dari candi atau tempat pemujaan. Sementara batu kedua menyerupai batu prasasti, berbentuk lebih polos tetapi menyimpan jejak sejarah yang belum habis terbaca, semacam tapak yang menguatkan akar peradaban di bumi Minang. Tak lengkap rasanya berbicara tentang budaya Minangkabau tanpa menyebut satu warisan kuliner yang mendunia, rendang. Di salah satu sudut museum, kita menemukan ruangan khusus yang memperkenalkan rendang bukan hanya sebagai makanan, tapi sebagai identitas. Di sini, ada replika dapur tradisional, peralatan memasak tempo dulu, dan informasi tentang proses marandang, mulai dari memilih daging, memasukkan bumbu, hingga proses memasak yang bisa memakan waktu berjam-jam. Marandang indak bisa tak buru-buru, sabana raso, yo sabana sabar. Di sini juga dijelaskan filosofi di balik rendang. Dalam tradisi Minang, rendang adalah simbol dari kesabaran, kekuatan, dan kebersamaan. Ia bukan hanya disantap saat lapar, tapi juga disajikan dalam momen-momen penting seperti barale, batagak pahulu, atau saat menyambut tamu jauh. Kita juga bisa melihat berbagai variasi rendang dari tiap daerah, seperti rendang itiak dari Agam, rendang lokan dari Pasisya Selatan, dan rendang darat lainnya. Semuanya berbeda rasa, tetapi satu dalam semangat, membawa Minang ke meja dunia. Lalu, di sini juga diperlihatkan apa saja rempah-rempah yang digunakan untuk memasak rendang oleh orang Minang asli. Dari bahan kasar, bahan halus, hingga kelapa, dan lain-lainnya. Perjalanan di Museum Aditya Warman bukan sekedar melihat benda-benda lama, tetapi menusuri jejak panjang sejarah dan budaya Minangkabau. Terima kasih telah ikut menyaksikan, sampai jumpa di penelusuran sejarah berikutnya.